Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto. Kita akan lihat secara berita-berita terbaru maupun analisa teknikal dan beberapa nanti kita data derivatif ya. Di video kali ini kita akan melihat apakah ada potensi untuk Bitcoin mengalami penguatan di weekend ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat selama beberapa video terakhir, kita memang sempat bahas di mana potensi Bitcoin ini mengalami penurunan yang besar gitu ya. Tapi memang masih ada kemungkinannya. Jadi kita akan lihat secara analisa apakah ada potensi dan untuk pump, karena kalau secara lihat dari data ada potensi mungkin Bitcoin akan ada penguatan secara short term. Mungkin ini hanya beberapa hari saja baru mengalami penurunan yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita hanya memberikan data dan analisa pribadi juga ya. Kita akan update market crypto bagaimana untuk hari ini. Bisa dibilang sideways ya, 0,74%. Bitcoin di level 19.288 naik 0,19%. Ethereum 0,05, rata-rata sideways. XRP di sini mengalami kenaikan yang lumayan 8%. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, ada XRP, Lunsi, Maker, Stellar, Matic ya yang mengalami penguatan, tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya. Nanti kita akan bahas juga sebenarnya Uniswap ya. Uniswap di sini ada sedikit penguatan. Kenapa? Kita akan coba bahas. Untuk yang mengalami penurunan ada Pancake, Ravencoin, Myota, dan lain-lainnya ya. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level extreme fear ya, masih sama, nggak terlalu banyak pergerakan. Kita akan bahas data yang ada ya, karena untuk hari ini datanya memang cukup besar, yaitu adalah US Core PCE Price Index ya. Ini lebih ke arah untuk personal consumption expenditure ya. Mungkin bisa dikatakan hampir sama seperti CPI gitu ya, tapi nggak akan sebesar CPI. Kalau kita dari sini, the core personal consumption expenditure ya atau PCE ini adalah yang mengukur price of goods and services purchased by consumer. Jadi lebih khusus untuk consumer gitu. Maka di sini namanya PCE karena ada consumption gitu ya. Pada saat konsumen membeli sesuatu atau menggunakan jasa gitu ya. Ini yang diukur seperti itu ya. Lalu di sini ukurannya adalah kalau kita lihat secara month on month, forecastnya ini 0,5%, tapi actualnya 0,6%. Jadi sebenarnya ini cukup bearish ya terhadap risk asset untuk Bitcoin, saham gitu ya. Nah, a higher than expected reading should be taken as positive atau bullish ya. Untuk apa? Untuk USD ya, untuk dolar. Makanya nanti kita lihat mungkin dolar ini menguat di XY ya. Nanti kita akan lihat. Tapi kalau kita lihat secara tren beberapa hari terakhir ya, ini dari TED Talks Macro. Di sini dia bahas bagaimana dampak PCE sendiri terhadap crypto gitu. Di sini as for the impact on crypto, I'm less sure. Dia sendiri nggak terlalu yakin gitu ya. Kenapa? Karena memang crypto ini bisa dibilang sedikit berbeda dengan equity juga atau saham lah bisa dibilang ya. Dan ini yang menariknya kalau nanti kita lihat secara price action. Kemarin saham ini mengalami penurunan yang cukup besar gitu ya, tapi kalau teman-teman perhatikan kripto ini relatif lebih stabil ya. It's strength during the meltdown in US equities yesterday ya, kemarin. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau kita dari sini mungkin kripto ini ada potensi menguat. Di sini dia bahas bahwa clearly some significant absorption here from the bulls. Jadi artinya mulai ada bulls ya atau orang-orang yang cukup positif lah bisa dibilang seperti itu ya, yang mau harga Bitcoin atau harga kripto ini naik gitu ya. Ini mulai berkumpul istilahnya ya, untuk last push, untuk terakhir kali naik istilahnya seperti itu ya. Nanti kita akan coba lihat secara price action ya. Di sini berita yang terbaru Uniswap ya. Uniswap labs eyes over $100 million in new funding ya. Uniswap ini salah satu decentralized exchange terbesar di dunia gitu ya, dan dia ini mau mencari funding baru. Dan kalau kita lihat dari sini, the startup is engaging with a number of investor including yang yaitu namanya Polychain Capital, lalu juga adalah salah satu Singapore sovereign funds gitu ya. Dari ini cukup besar sekali ya, sekitar 100 juta new funding, cukup bullish untuk Uniswap sendiri ya. Nextnya kita lihat dari sini, Philippine Central Bank says ya, dari bank sentralnya Filipina gitu ya, says stablecoin have the potential to revolutionize both domestic and cross-border payment. Jadi lebih ke arah stablecoin. Artinya kalau seperti ini cukup bullish gitu. Tapi pertanyaannya adalah stablecoin atau central bank digital currency atau CBDC gitu. Karena dua-duanya ini hampir mempunyai hal yang sama gitu ya secara kegunaannya. Tapi CBDC ini bedanya lebih bisa dikontrol oleh pemerintah, sedangkan kalau misalnya stablecoin
nggak terlalu ya. Sebelum kita masuk ke technical, kita lanjut lagi. Nah di sini ya, dimana Sam Bankman-Fried reportedly intended to join the Twitter deal in March. Jadi ini kalau teman-teman tahu Elon Musk mau beli Twitter kan, tapi di sini Sam Bankman-Fried bilang atau si SBF bahwa dia mau beli juga. Mungkin teman-teman belum tahu siapa sih ini Sam Bankman-Fried. Dia adalah tokoh besar kripto. Orangnya ini ya, mungkin dia identik dengan rambutnya gitu ya. Dan ya sebenarnya ini orang pintar juga dan sekarang menjadi salah satu orang terkaya juga yang dari kripto. Kenapa? Karena dia adalah CEO dari FTX ya, CEO dari FTX. FTX ini adalah salah satu exchange kripto juga, seperti itu. Nextnya kita akan lihat kenapa Bitcoin bisa mungkin ada potensi mengalami penguatan. Di sini kita lihat kalau secara time frame 61 jam ini mulai ada penguatan sedikit. Nanti kita akan lihat secara analisanya, di mana dari si Ninja dia bilang over 2 billion in options atau 2 miliar dolar in option expiry today. Jadi hari ini ada option expired ya. Lalu ada secara ratio ini 1,6 call/put ratio, dan ini bisa membuat mungkin Bitcoin kalau memang benar-benar ada penguatan ya, mungkin testing ke area level 19.800. Kalau menurut dia di sini bisa push ke level 20.300 ya. Kalau Bitcoin ke level 20.300 sebenarnya cukup bagus juga. Kalau kita lihat sekarang Bitcoin di level 19.300-an. Jadi ini yang menariknya ya. Kalau kita lihat memang secara option di sini memang banyak yang expired juga karena ini Jumat akhir bulan gitu ya. Memang banyak yang option expirednya Jumat terakhir di bulan, di setiap bulan lah istilahnya ya. Sekarang kita akan lihat secara teknikalnya bagaimana. Kemarin kita lihat memang Bitcoin ini mengalami breakout di sini, tapi masih sama sebenarnya. Kalau kita lihat, mungkin kita lihat di time frame 2 jam ya. Ya di sini breakout, sempat testing ke area level 19.700-an, tapi masih ada rejection. Lalu hari ini sempat mengalami penurunan beberapa jam yang lalu, karena ini adalah data PCE yang baru keluar ya, yang kita lihat di sini. Dan memang datanya ini nggak bagus ya. Kenapa? Karena forecastnya 0,5%, tapi actualnya 0,6%. Makanya kalau teman-teman lihat secara time frame 15 menit, ini sempat dia mengalami drop ya, mengalami drop yang cukup besar. Lalu ini kembali lagi naik lagi untuk saat ini. Ya, kalau Bitcoin misalnya bisa push, saya rasa kalau misalnya dia bisa naik, mungkin testing ke area level 19.700 atau mungkin testing ke area level yang sebelumnya di sini masih ada possibility gitu ya. Nah, di area ini 20.300-an untuk saat ini gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya Bitcoin mengalami kenaikan seperti ini, tetap ya secara kalau kita analisa, kita masih sesuai analisa, masih ada potensi untuk drop besar untuk kripto gitu. Jadi pada saat dia naik, jangan teman-teman FOMO masuk gitu ya. Lalu di sini ternyata nyangkut, istilahnya seperti itu gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Kita kembali lagi hanya analisa. Kalau kita lihat dari satu grafik di sini, nah di time frame, nah ya kita lihat dari grafik ini. Nah kalau kita teman-teman perhatikan, ini yang saya gambarin ya. Sebenarnya cukup mudah, kita bisa lihat dari sini ya, yaitu adalah Bitcoin ini di potensi resistennya di kisaran level 19.600-an untuk saat ini, 19.600, 19.700 ya. Kalau kita secara time frame luasnya di time frame 2 jam, ini kelihatan dimana memang Bitcoin ini belum berhasil breakout ya, belum berhasil breakout. Yang kita harapkan sebenarnya Bitcoin ini untuk breakout di sini, tapi mungkin breakoutnya nggak akan terlalu besar, nggak akan apakah bisa membentuk higher high atau tidak, ini kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari sini, mungkin breakoutnya bisa at least menyentuh angka level 20 ribuan ya, lalu mengalami penurunan kembali gitu, seperti itu ya. Data yang ada kalau kita lihat berdasarkan untuk analisa saat ini, yaitu adalah bahwa level 19.600 ini cukup besar. Dan kalau kita lihat secara time frame one day, time frame harian, ini bisa kelihatan bahwa ya Bitcoin sebenarnya ini lagi konsolidasi. Ini mau membentuk pattern gitu ya. Apakah dia bisa membentuk higher high-nya atau memang dia kembali lagi turun, mengalami penurunan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari data, salah satunya adalah untuk option expiry di sini, mungkin ada potensi di mana untuk testing ke area level 19.800 ataupun 20 ribuan seperti itu ya. Ini yang kita lihat dari untuk teknikalnya Bitcoin seperti itu. Jadi kita menunggu dulu. Mungkin teman-teman bisa lihat grafik ini aja. Kita ambil tarik garis di sini. Kita menunggu kalau misalnya Bitcoin bisa breakout testing ke level 19.600 dengan volume yang cukup kuat. Saya rasa untuk dia testing ke area level ini
mungkin level 20.100an lagi masih ada kemungkinan gitu ya. Kalau dia breakout, testing ke area ya 2,6% ya untuk Bitcoin, tapi altcoin mungkin naiknya bisa lebih cepat karena sepertinya ada reversal gitu ya untuk saat ini. Kita lihat juga untuk DXY. Secara time frame one day, di sini DXY-nya memang ada penguatan ya, sedikit penguatan. Kemarin ini sempat mengalami pullback, lalu sini ada penguatan lagi. Kita akan lihat bagaimana respon DXY ya, karena DXY ini ya bisa dibilang sekarang sudah bukan di all time high-nya dia. Kalau teman-teman lihat di time frame weekly, sebenarnya dolar ini sempat menguat lebih besar lagi. Kita lihat di sini di tahun 2001 ya, 2001-2002, tahun 1985 gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini untuk beberapa tahun terakhir, kita lihat ini di XY atau dolar yang terjadi saat ini memang lagi mengalami penguatan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita tambahin dengan Bitcoin lagi, yang kita perhatikan juga sebenarnya adalah closing candle monthly ya, karena akan ada closing candle monthly juga. Kalau kita lihat untuk saat ini kan sudah menjelang akhir bulan September, kita akan lihat secara closing candle monthly bagaimana. Secara closing candle monthly, kalau kita lihat untuk saat ini, apakah potensi Bitcoin bisa closing di area kisaran level 20 ribuan. Kalau misalnya Bitcoin closing di atas level 20 ribu ya, di atas level 20 ribu, ini kita closingnya hijau gitu ya. Kita bisa closing warnanya hijau karena kita open di sini di level 20 ribuan. Tapi sebenarnya September ini termasuk bulan yang terkenal bahwa merah ya, Redtember untuk kripto sebenarnya. Jadi untuk saat ini kita turun sekitar 3,5%, tapi volatilitasnya saya rasa pada saat closing candle ini juga akan cukup besar juga gitu. Jadi ada potensi sebenarnya biasanya dia akan mengalami pump sementara atau penurunan juga. Tapi kalau untuk di kasus kita saat ini lebih ke arah untuk potensi penguatan sebenarnya ya. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin, dan mungkin itu dulu untuk analisa market kripto saat ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.